Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia dan kebaikan Tuhan sungguh nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami siap bersekutu dengan firman-Mu, biarlah kasih Tuhan yang berlimpah itu memberikan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua, tuntun dan arahkan kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Allah yang berintegritas di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kepalsuan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu dengan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji syukur, Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu integritas sebagai anak-anak Allah. Ya, kita sebagai anak Allah harus seperti apakah kita di dalam bertutur kata, di dalam berperilaku, agar kita dapat menyatakan jati diri kita, integritas kita yang adalah anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan, sehingga kita ini bukan menjadi anak-anak sembarangan, tetapi betul-betul memiliki satu sikap, satu karakter yang serupa dan menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat apa yang dinasihatkan oleh Petrus, Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah pribadi yang pernah gagal menyatakan diri sebagai murid. Ya, dia pernah gagal menyangkal Yesus. Dia katakan, aku tidak kenal siapa Yesus. Padahal dia adalah murid Yesus. Dia tidak bisa menunjukkan integritas sebagai murid Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyentuh kehidupan Petrus dengan kasih, setelah Tuhan Yesus memperlengkapi kehidupan Petrus dengan kuasa Roh Kudus-Nya, maka dia mengerti bagaimana caranya agar kita sebagai orang percaya dapat menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di dalam ayat yang ke-16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini tulisan daripada Rasul Petrus untuk memperingatkan, untuk mengingatkan identitas anak-anak Allah sebagai pribadi yang harus menunjukkan identitas keilahian, yaitu apa? Hidup dalam kekudusan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam seluruh sisi kehidupanmu. Bagaimana hidup kita bisa jadi kudus? Hidup kita berkenan kepada Allah.
maka kita perlu memiliki sikap hati yang dikuduskan. Karena kekudusan itu adalah identitas keilahian Allah sendiri. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki satu ciri kesamaan dengan Allah yang telah memanggil kita, yang telah menebus kita. Sejak zaman bangsa Israel dianugerahi Allah satu kemerdekaan, satu kebebasan dari perbudakan di Mesir. Tuhan katakan, kita lihat di dalam Imamat 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ibu bapak sobat terkasih, ketika Tuhan Yesus membawa bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, itu Allah menuntun dan membawa mereka agar mereka hidup dalam perkenan, hidup kudus. Sebab apa? Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir adalah Allah yang kudus, membawa mereka agar mereka dapat beribadah kepada Allah, dapat mengenal pribadi Allah secara benar. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu Allah menyatakan, kuduslah aku, kuduslah, jadilah kudus sebab aku ini Allah yang kudus. Tujuannya untuk memiliki keserupaan dari orang yang dibebaskan dari Mesir, untuk memiliki keserupaan dengan Allah yang dengan tangan kuasanya yang kuat yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita dapat menjadi kudus? Kita tidak mungkin menguduskan diri kita sendiri, tetapi kita perlu dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Artinya hidup yang kudus itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah, diperkenan Allah. Puji syukur kepada Allah. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, Paulus mengatakan, tidak mungkin kita kudus dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi untuk kita dikuduskan, kita perlu dibenarkan, diperkenan, disucikan karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita. Sebab tanpa pengorbanan daripada Yesus Kristus yang menguduskan kita, yang memperkenan kita, tidak mungkin kita bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Dari sebab itu, ketika kita mengalami kekudusan, ketika kita hidup dalam perkenan Allah, maka kita dapat menikmati damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa menjadi intim dengan Allah kalau kita hidup dalam perkenan Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita dapat berintegritas karena kita berjumpa dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebagaimana Petrus, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kuasa
yang mencelikan mata hatinya. Sehingga betul-betul Petrus menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kapan? Pengalamannya. Berlatar belakang Petrus adalah nelayan. Semalam-malaman dia melakukan tugas untuk menjala ikan, tapi gagal. Setelah berjumpa dengan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan mentaati perintahnya, Petrus dapat menangkap ikan yang jumlahnya di luar dugaan. Pada waktu yang tidak biasanya. Biasanya orang menangkap ikan itu pada malam hari. Tetapi Petrus menangkap ikan pada siang hari. Atas perintah Tuhan yang dia lakukan. Akhirnya dia berhasil menangkap ikan. Itu pengalaman perjumpaan Petrus dengan Tuhan. Yang mencelikan mata hatinya. Pengalaman Rasul Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika dia mendengar suara di balik cahaya yang menyilaukan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu Saulus, dia berseru, siapakah engkau ya Tuhan? Itu Paulus. Berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Jadi bagaimana kita anak-anak Allah bisa berintegritas serupa dengan Kristus? Pertama, harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini karena Yesus Kristus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita masing-masing. Sebagai manusia berdosa, tidak mungkin kita bisa mencari Allah dan menemukan Allah. Kecuali jika Allah yang kudus itu, Allah yang hadir ke dalam dunia, menyatakan dirinya kepada setiap kita masing-masing. Ya, inilah penyataan Allah. Pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri. Menyatakan diri kepada siapa? Kepada dunia. Dan secara khusus kepada setiap kita masing-masing. Kepada setiap kita secara. Bagaimana? Paulus dia mengalami Allah, Tuhan, di dalam Yesus Kristus menyatakan diri dalam bentuk cahaya yang besar, yang menggemakan suara. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Baru saat itu Paulus mengenal siapa Yesus. Yesus juga menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada wanita Samaria yang tidak pernah puas dengan apa yang dia cari dari dunia ini. Wanita Samaria. Banyak suaminya, tidak pernah puas. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus janjikan satu air kehidupan yang akan memancar di dalam hati. Puji syukur kepada Tuhan. Kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas seperti anak-anak. Melalui perjumpaan dengan Yesus yang berdampak perubahan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini pernyataan pribadi yang pernah berjumpa dengan Yesus Kristus.
dan ingin hidup berintegritas seperti Yesus. Maka di dalam Filipi 2, Rasul Paulus menuliskan, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Sehingga orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus berintegritas sebagai anak-anak Allah. Memiliki integritas, memiliki karakter, memiliki sifat perilaku yang menunjukkan kepenuhan Kristus di dalam kehidupan. Paulus katakan, apa yang dahulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu menyenangkan, apa yang dahulu ku anggap hal yang paling menguntungkan, tetapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, aku mengerti ada nilai-nilai yang jauh lebih mulia di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara terkasih, bagian proses yang membentuk karakter kepribadian kita, orang-orang percaya, agar kita itu berintegritas sebagai anak-anak. Jangan sampai kita hanya menjadi anak Allah, tetapi tidak memiliki kualitas kehidupan, tidak punya nilai-nilai kehidupan yang serupa dengan Allah. Maka sebab itu, kita perlu merenungkan bersama bagian ini, agar kita dapat meningkatkan, mengupgrade, mendekatkan diri, mengintimkan kita melalui pengenalan kepada Yesus Kristus, agar kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ini tidak mudah. Kita perlu berjuang menyangkal diri. Apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga dari semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, meninggalkan semuanya itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan berdosa, meninggalkan hidup di dalam kegelapan. Itu perlu kita tinggalkan. Itu tanda kita sedang menyangkal diri kita, berkata tidak terhadap tuntunan hawa nafsu kita, berkata tidak terhadap tawaran-tawaran, godaan-godaan yang seringkali menggoyahkan iman percaya. Ini perlu perjuangan, sehingga betul-betul karakter Kristus itu terintegritas di dalam kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian agar kita betul-betul menyatakan kepada dunia bahwa aku berintegritas, memiliki karakter seperti Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Puji syukur kepada Tuhan. Untuk menunjukkan integritas kita, kita harus menyatakan sikap hormat dan taat kita kepada apa yang diperintahkan melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan. Ketaatan kita akan firman Tuhan itu membuktikan bahwa kita tuh memiliki penghormatan kepada Allah yang adalah Bapa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini
Semua orang yang dipimpin Roh Allah, yang taat akan pimpinan Roh Allah, adalah anak Allah. Nah ini, integritas sebagai anak-anak Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup taat akan pimpinan Roh Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa. Ini Rasul Paulus katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi artinya ibu bapak saudara terkasih, jika kita hidup dalam pimpinan Roh Allah, kita tuh dilepaskan dari rasa takut, dari rasa khawatir oleh dunia ini. Tetapi oleh roh itu, kita menjadi takut, gentar, dan hormat terhadap Allah yang kudus. Puji syukur kepada Allah. Oleh pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh di dalam kita dapat berseru menyebut Allah yang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta itu, menyebut dan menyeru dia sebagai ya Aba, ya Bapa. Ini tanda keintiman, tanda relasi yang intim. Dan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah hidup yang berintegritas sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena kita merespon panggilan Allah yang menguduskan kita, yang membenarkan kita, sehingga kita hidup dalam perkenan daripada Allah. Maka Allah memperlengkapi kita dengan rohnya untuk menuntun langkah hidup kita, membebaskan kita dari khawatir, gentar menghadapi dunia ini. Tetapi oleh roh Allah, kita dapat bersaksi, menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Dunia dalam kegelapan, kita anak Allah harus berintegritas menyatakan terang kasih Allah, agar dunia melihat kasih Allah. Dunia tertarik menikmati kasih Allah, sehingga banyak orang mengalami penebusan dan pembenaran oleh korban Yesus Kristus. Mereka mengalami pembenaran dan perkenan Allah, dan mereka pun menjadi anak-anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah ibu bapak, sobat terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita diingatkan identitas kita sebagai anak Allah yang harus nyata, terpancar, dan berintegritas sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati setiap pribadi kami, mendorong, membangkitkan semangat dan mengobarkan roh kami, agar kami betul-betul hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.